Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu Etin. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi rotasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian rotasi, kemudian kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi inti, perhatikan jam dinding berikut. Perputaran pada jam dinding, jarum menit, jarum jam maupun jarum detik akan berputar menunjuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kembali di angka 1 sebesar 360 derajat atau satu putaran penuh. Nah, perputaran benda yang akan kita pelajari untuk SMP yaitu sebesar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, searah jarum jam ataupun berlawanan dengan jarum jam. Jika berlawanan dengan jarum jam, maka notasinya adalah positif. Dan jika searah dengan jarum jam, notasinya adalah negatif. Ya, perhatikan gambar huruf F berikut. Huruf F sebagai perwakilan adalah koordinat titik A dan titik B, di mana titik A adalah 5,2 dan titik B adalah 6,2. Sebelum dirotasikan, bayangan A dan bayangan B adalah tetap, yaitu 5,2 dan B adalah 6,2. Coba kita akan rotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Maka koordinat titik A adalah menjadi min 2,5 dan koordinat titik B min 2,6. Dapatkah kalian simpulkan? Betul sekali. Jadi ketika dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka A, X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka akan menghasilkan A aksen minus Y, X. Bagaimana kalau kita rotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam? Kita geser lagi. Nah, titik A 5,2 akan menghasilkan bayangan A aksen minus 5,-2 dan B 6,2 dirotasikan sebesar 180, maka bayangan B adalah B aksen minus 6,-2. Bisa disimpulkan dari dua titik ini? Betul sekali. Jadi A, X, Y dirotasikan sebesar 180 derajat akan menghasilkan A aksen minus X, minus Y. Dan yang terakhir, bagaimana jika kita rotasikan sebesar 270 derajat? Kalian bisa menyimpulkan dari hasil ini bahwa A 5,2 dirotasikan sebesar 270, bayangan A menjadi A aksen 2,-5 dan B 6,2 dirotasikan sebesar 270 berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangan B adalah 2,-6. Coba kalian simpulkan. Betul sekali bahwa AX, Y kita rotasikan sebesar 270 akan menghasilkan A aksen Y, min X. Nah, sekarang coba kalian cari bagaimana jika huruf F ini kita rotasikan sebesar 90 derajat, 180 derajat dan 270 derajat, tetapi searah dengan jarum jam.
Dapatkah kalian simpulkan? Ya, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, gambarlah bayangan segitiga KLM setelah dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam berarti dia positif ya, 90. Jadi sehingga kita langsung ke rumus bahwa AX, Y dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dan sebesar 90 derajat, sehingga hasilnya A aksen itu min Y, X. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa K min 3, min 7 dirotasikan sebesar 90 derajat, hasilnya adalah min Y nya itu min 7, sehingga min Y menjadi 7, X nya masih utuh, sehingga minus 3. Kemudian L minus 3, minus 3 dirotasikan sebesar 90 derajat, sehingga hasilnya adalah 3, minus 3. Dan yang terakhir, titik koordinat M minus 7, minus 2 dirotasikan sebesar 90 derajat, berarti 2, minus 7. Sehingga kita bisa lihat bahwa gambar yang dihasilkan adalah seperti pada gambar tersebut. Ini ya. Oke, kita lanjut. Ya. Tuliskan koordinat bayangan dari bangun STU setelah dirotasi sebesar 270 searah jarum jam. Nah, sebesar 270 searah jarum jam artinya juga bahwa itu sama saja dengan rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam artinya positif, sama dengan yang nomor 1 tadi. Jadi A, X, Y sebesar 90 derajat akan menghasilkan min Y, X. Sehingga S, koordinat titik S 3, min 9 akan menghasilkan bayangan S, yaitu S aksen 9,3. Selanjutnya titik T 3, minus 7 akan menghasilkan 7,3, dan yang terakhir titik U 9, minus 7 akan menghasilkan 7,3. Oke, kita lanjut lagi. Bayangan titik 5,4 hasil rotasi sejauh 90 dengan pusat rotasi di titik 0,0. 90 ini positif, sehingga dia berlawanan arah dengan jarum jam. Lagi-lagi berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita menggunakan rumus yang ini. AX, Y menjadi min Y, X. Sehingga hasilnya adalah 5,4, hasilnya menjadi min 4,5. Oke, selanjutnya ya, kemudian yang terakhir yaitu perhatikan diagram berikut. T 2,5 dirotasikan dengan titik O 0,0 sebesar 180 derajat. Maka P aksen X aksen, Y aksen, dan kita diminta untuk mencari besarnya X aksen dan Y aksen. Sehingga kita bisa langsung menggunakan rumus ini bahwa AX, Y akan menghasilkan bayangan titik A adalah min X, min Y. Jadi kebalikannya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil P 2,5 dirotasikan sebesar 180 akan menghasilkan bayangan P aksen adalah minus 2, min 5. Cukup sekian pembelajaran kita tentang rotasi. Selamat berlatih. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa.